Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Yanuar Aji Nugroho sebagai Product and Technology Lead dan rekan saya Rahmat Faisal sebagai Software Developer dari Product and Technology. Pada hari ini kita tidak hanya akan berbicara mengenai peta dan data spasial. Kita akan berbicara mengenai bagaimana ketika kecerdasan buatan digabungkan dengan GIS. Bagaimana kecerdasan buatan mampu menajamkan geospatial workflow pada pekerjaan kita sehari-hari. Ini bukan lagi tentang masa depan. Esri telah menghadirkan realitas ini untuk kita bersama-sama pada setiap geospatial workflow kita. Izinkan Bapak Ibu untuk kami memperkenalkan ArcGIS AI Assistant. Sebelum mulai lebih lanjut, untuk memahami di mana posisi AI dan GIS, kita perlu melihat evolusi teknologi ini. Dimulai dari NLP atau Natural Language Process yang sudah ada sejak tahun 50-an, menjadi fondasi awal yang memungkinkan mesin memahami struktur teks dan bahasa. Kemudian datang revolusi yang besar sekitar tahun 2017 dengan munculnya LLM, yang mana teknologi ini berperan secara kontekstual memahami lebih dalam terkait bahasa dan teks tadi. Dari LLM ini, pada tahun 2020 lahirlah chatbot, di mana teknologi ini membawa kemampuan untuk berdialog dengan sebuah mesin secara interaktif. Dan kini kita berada di era di mana AI Assistant berada, di mana AI Assistant sendiri tidak lagi sekedar menjawab, namun dia juga mampu melakukan penalaran hingga mengeksekusi tugas yang kompleks. Mari kita pahami bersama bagaimana AI Assistant akan mengubah cara kerja kita dalam bidang geospasial. Berbicara mengenai GIS workflow, secara umum terdapat 3 tahapan, dimulai dari pengumpulan data dan pemrosesan data, dalam rangka pemetaan, dalam rangka data manajemen, maupun streaming data yang bersifat real time. Pemanfaatan hingga produksi service melalui pembuatan aplikasi terdapat di dalamnya manajemen portal, kemudian manajemen user, hosting, visualisasi, serta analisis geospasial. Dan terakhir, bagaimana kita mencari dan menemukan dokumen yang relevan sesuai dengan kebutuhan analisis kita masing-masing. Tidak jarang, pada setiap kegiatan ini, tentu kita akan mengalami sebuah kendala atau error pada beberapa tahapan tersebut, sehingga kita memerlukan solusi dari permasalahan tersebut. Esri telah menghadirkan AI Assistant pada beberapa tahapan tersebut untuk membantu kita bersama, mulai dari tahapan data processing, di mana ArcGIS Pro saat ini sudah dilengkapi dengan AI Assistant. Kita dapat melakukan beberapa operasi menggunakan AI Assistant, mulai dari operasi query atau bagaimana kita menemukan data, bagaimana kita menyusun operasi berbasis SQL query, kemudian melakukan action, bagaimana kita berinteraksi dengan sebuah tool atau geoprocessing tool. Mungkin secara konvensional Bapak Ibu mengenal geoprocessing tool sebagai sekumpulan toolbox, kemudian kita perlu memahami tool apa yang akan kita gunakan. Dengan AI Assistant ini, kita akan mendapatkan sebuah rekomendasi tool apa yang dibutuhkan dan setiap komponen membutuhkan input seperti apa. Selanjutnya terdapat ARPy, di mana pada kebutuhan pembuatan coding berbasis Python atau pembuatan sebuah automasi, kita akan dapat mendapatkan bantuan untuk menyusunnya menggunakan AI Assistant. Dan terakhir, pada saat
kita ingin bekerja dengan NoSQL query, dengan Graph query, di ArcGIS sendiri terdapat teknologi yang disebut Knowledge Graph, dan bahasanya adalah Cypergraph. Pembuatan Cypergraph ini untuk orang yang relatif masih awam cukup banyak tantangan, dan AI Assistant dapat membantu memecahkan masalah ini. Pada pemanfaatan hingga produksi service dan aplikasi terdapat beberapa macam aplikasi ready to use yang juga dilengkapi dengan AI Assistant. Mulai dari survei 1, 2, 3, di bagaimana kita akan mendapatkan kemudahan dalam pembuatan survei form, kemudian bagaimana kita menyusun sebuah story map, pastinya akan ada pekerjaan menulis yang cukup panjang, membuat narasi, membuat attachment dokumen. Dengan AI Assistant kita akan mendapatkan panduan bagaimana melengkapi informasi ini atau bagaimana mempercepat proses penyusunan story map ini. Di sisi lain, pada saat penyusunan sebuah web map, tidak jarang kita mendapatkan kendala dalam keterbatasan pembuatan simbologi, kemudian keterbatasan pembuatan label, atau bagaimana kita membuat sebuah pop-up yang interaktif. Bagi Bapak Ibu yang pernah menggunakan Arcade, bahasa ini cukup jarang untuk dikenali oleh beberapa orang. Dengan menggunakan AI Assistant, kita dapat menerjemahkan bahasa kebutuhan kita menjadi bahasa Arcade. Dan terakhir, terdapat Artist Hub yang mana memiliki powerful untuk bisa menghubungkan berbagai macam sistem, berbagai macam data antar mesin, sehingga kita bisa berkolaborasi ke dalam sebuah hub sistem kita. Pada saat melakukan sebuah analisis, pada saat kita melakukan sebuah workflow, pada saat kita melakukan pemanfaatan tool, tentunya tidak jarang kita mendapatkan gap knowledge dari teknologi ini. Dengan ArcGIS Document Assistant, kita akan bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan, kita akan bisa memperoleh terjemahan dari setiap tool yang akan kita perlukan nantinya. Dan terakhir, pada saat kita mendapatkan kendala, terdapat support assistant yang membantu kita untuk mendapatkan jawaban dari setiap error yang kita hadapi. AI tidak lagi sekedar sebuah tool pelengkap. AI adalah kemampuan inti baru bagi GIS. Kita akan melihat bagaimana AI meningkatkan produktivitas, mengautomasi sebuah produksi peta, dan membuka wawasan analitik yang lebih mendalam, serta mengubah cara kita bekerja dengan data spasial. ArcGIS telah bertransformasi menjadi sebuah platform AI melalui integrasi antara GeoAI dan AI Assistant. GeoAI membantu kita mengekstrak informasi dari data geospasial secara otomatis, baik itu dari sebuah data imagery, data vektor, data teks, dan berbagai macam data geospasial lainnya. Terdapat 90 lebih pre-train model yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk berbagai tema. Tentunya hal ini akan memudahkan kebutuhan analisis berbasis GeoAI sesuai bisnis proses dari Bapak Ibu semuanya. Di sisi lain, AI Assistant dapat mendukung produktivitas kita dalam hal dokumentasi, text support, mapping, dan analisis, serta generate code, pencarian, pembuatan, dan aplikasi, serta solusi. ArcGIS GeoAI dapat digunakan untuk melakukan feature extraction, baik melalui data imagery, data 3D, data vektor, data time series, maupun data teks, di mana saat ini teknologinya sangat berkembang pesat, terutama dengan pengembangan foundation model yang berbasis Prithvi dan Dova. Selain itu terdapat integrasi dengan Hugging Face, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki use case cukup spesifik, kemudian terdapat ready to use service model yang ada di Hugging Face, Bapak Ibu dapat mengintegrasikan model tersebut ke platform ArcGIS tanpa mendevelopnya dari awal. Dan terakhir, terdapat explainable AI,
di mana tool ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk memahami data dari sebuah file maupun dari sebuah service, bagaimana kita bisa memahaminya. Sebagai contoh, misalkan kita memfoto sebuah objek, katakan kita sedang di depan laptop, kemudian kita memotret, nanti dari tool AI-nya akan memberikan narasi, ini adalah sebuah laptop dengan spesifikasi, ukuran, layar, dan lain-lainnya. Mengenai AI Assistant sendiri, produktivitas pengguna dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan AI Assistant Engine ini dalam hal pembuatan aplikasi, mapping, coding, penyusunan story map, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, Bapak Ibu barangkali sudah cukup familiar dengan Survey 123, di mana aplikasi ini dapat membantu kita untuk mengumpulkan data lapangan, di mana pembuatannya berbasis survei form. Pekerjaan ini umumnya cukup memakan waktu karena kita harus berpikir skema data apa yang akan kita kumpulkan, kemudian setiap formatnya terdiri dari apa saja, bahkan di dalamnya ada logik-logik tertentu, misalkan kalkulasi, misalkan equation, dan lain-lainnya. Dengan bantuan AI Assistant, kita dapat memberikan sebuah konteks secara umum, dan kemudian AI mesinnya yang akan menerjemahkan menjadi sekumpulan form hingga menjadi sebuah interface aplikasi. Fitur yang lain adalah dokumen assistant, di mana dari fasilitas ini Bapak Ibu akan bisa mendapatkan sebuah penjelasan yang sangat rinci terkait modul-modul yang ada di teknologi ArcGIS. Oke, izin melanjutkan Bapak Ibu. Jadi fitur ArcGIS Documentation ini, yang AI Assistant ini seringkali gitu kita menghadapi, kita itu memakai lini produk ArcGIS gitu. Nah, seringkali kita kebingungan tentang kapabilitasnya. Terus kita bingung dengan beberapa tools-tools yang ada di dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, dengan AI Assistant di dokumen Assistant ini mempermudah pengguna untuk dapat mengakses bantuan interaktif kapan saja gitu. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna cukup login dengan akun yang sudah terdaftar dan organisasinya itu perlu mengaktifkan izin untuk AI Assistant. Nah, semua jawaban yang diberikan oleh AI Assistant ini berdasarkan sumber informasi resmi dari Esri sendiri, Bu. Termasuk dokumentasi produk, tutorial, blog, dan artikel teknis lainnya. Nah, dengan begitu, informasi yang diterima selalu akurat dan terpercaya. Selain itu, fitur ini mendukung semua bahasa yang digunakan di ArcGIS. Bahkan lebih banyak bahasa lagi yang disupport. Sejauh ini terdapat 40 lebih bahasa yang sudah disupport, termasuk bahasa Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau mengakses dengan bahasa Indonesia itu sangat bisa sekali. Sehingga memberikan pengalaman yang inklusif dan global, sehingga tidak ada lagi barrier language. Nah, selanjutnya ini adalah produk dari Esri, yakni Data Explorer gitu. Nah, misalkan gitu, kita itu mempunyai sebuah data Bapak Ibu di fitur service atau mungkin dari data table ya. Nah, apakah bisa gitu kita mengeksplor data berbasiskan bahasa alami gitu. Nah, dengan produk Data Explorer ini sudah memungkinkan hal tersebut. Pengguna tidak lagi harus menggunakan kata kunci yang kaku ya, atau mungkin seperti bahasa SQL dan lain-lain gitu. Tetapi dapat berinteraksi dengan peta menggunakan kalimat sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa contoh kapabilitasnya Bapak Ibu. Nah, melalui Data Explorer ini kita dapat mengatur dan mengkonfigurasi gitu data apa yang kita gunakan. Dengan begitu pengguna bisa memanfaatkan bahasa alami untuk melakukan eksplorasi data pada peta gitu. Melakukan filter data, melakukan analisis, membuat ringkasan atau summary sebuah data,
Dan juga data explorer ini bisa dibagikan baik dalam organisasi ataupun secara publik ya, sehingga memudahkan kolaborasi dan akses informasi secara luas. Nah, misalkan kita sudah memiliki data dan kita ingin mengetahui gitu, dan kita ingin mengeksplorasi data tersebut. Nah, tujuannya dengan data explorer ini kita itu lebih mudah lah memahami konteks dari data agar kita tahu gitu isi datanya apa saja. Terus kita bisa melihat pola-pola dari data yang ada dan informasi yang penting yang bisa diperoleh dari data ini. Dengan ArcGIS Data Explorer, proses ini menjadi lebih mudah Bapak Ibu. Karena kita dapat melihat data, memfilter, bahkan melakukan menganalisis data secara interaktif. Fitur ini membuat kita bisa menjawab pertanyaan gitu, seperti apa yang terkandung di dalam data ini gitu. Apa langkah selanjutnya setelah kita mempunyai data ini gitu. Dengan eksplorasi yang lebih mendalam dengan bahasa alami atau dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kita dapat menentukan analisis yang tepat gitu, atau mungkin tools-tools apa gitu ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan berbasis data secara lebih akurat. Ini merupakan ArcGIS Notebook Assistant. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan ArcGIS Notebook atau Jupyter Notebook ya, mungkin sudah familiar dengan tampilan ini. Nah, fitur ini dirancang gitu untuk membantu otomatisasi tugas, melakukan engineering data atau rekayasa data, dan melakukan analisis spasial gitu. Misalkan di perusahaan Bapak Ibu mempunyai GIS administrator gitu, lalu ingin melakukan sebuah scripting untuk nge-assign project ke grup atau mungkin nge-share data ke user-user tertentu gitu, dengan melakukan otomatisasi. Nah, dengan ArcGIS Notebook ini sudah memudahkan hal tersebut. Dan juga kalau di perusahaan Bapak Ibu sudah mempunyai data engineer atau mungkin data analis atau data scientist, lalu ingin menggunakan ArcGIS SDK gitu. Nah, dengan notebook ini sudah mensupport hal tersebut Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Nah, kasus pertama mungkin berhubungan dengan administrasi portal gitu. Kita bisa nge-assign user ke sebuah grup atau mungkin nge-assign file ke grup dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah contoh lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan ada posisi data engineer atau data scientist gitu, dia ingin mempublish data atau mungkin ingin append data ke sebuah fitur service atau ke data table lain gitu. Nah, dengan ArcGIS Notebook ini sudah memudahkan lah hal tersebut, karena dengan AI Assistant di ArcGIS Notebook ini sudah mensupport SDK terbaru gitu yang ada di Esri sendiri. Oke, sekarang kita akan lanjut ke ArcGIS Pro AI Assistant. Nah, mungkin sekarang mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan ChatGPT atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun di atasnya seperti code editor atau mungkin code editor dari Google dan lain-lain gitu. Nah, untuk ArcGIS Pro AI Assistant sendiri itu sudah bisa dan mampulah membantu kita untuk menyederhanakan tugas sehari-hari di ArcGIS Pro. Nah, dengan fitur ini pengguna dapat menjelajahi. Yang pertama bisa mengeksplor ArcGIS Pro Documentation. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kalau ada error atau ingin menanyakan rekomendasi tools, itu bisa langsung di AI Assistant ArcGIS Pro ini gitu, tanpa harus keluar dari aplikasinya. Selain itu, asisten ini mampu mengenerate SQL ya untuk query layer secara otomatis atau text to SQL gitu, sehingga mempercepat proses pembuatan query. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa membuat query untuk knowledge graph
memicu atau men-trigger sebuah aksi umum di ArcGIS Pro. Misalkan kita ingin mengakses simbologi, atau mungkin kita pengen mengakses sebuah geoprocessing tools gitu. Atau mungkin kita ingin mengakses tools yang sudah kita buat sendiri atau custom, lalu kita panggil menggunakan prompt. Nah itu sudah disupport ya Bapak Ibu. Serta kalau Bapak Ibu menggunakan ARPAI, nah ini juga sudah disupport Bapak Ibu, di mana bisa membantu kita lah dalam pembuatan notebook dan lain-lain gitu. Nah terakhir AI Assistant ini yang ada di ArcGIS Pro mempermudahkan kita untuk melakukan pengelolaan ArcGIS Portal gitu yang sedang digunakan, sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan dan dengan lebih efisien dan terintegrasi. Nah ini adalah gambaran bagaimana penggunaannya Bapak Ibu. Jadi terdapat beberapa fitur lah nantinya gitu. Ada Pro Action, ARPAI Code, Graph Query, dan Query Layer gitu. Oke, mungkin kita akan coba langsung ke hands-on aja Bapak Ibu. Nah untuk ArcGIS Pro AI Assistant ini, untuk requirement-nya itu kurang lebih sama ya dengan ArcGIS Pro pada umumnya. Untuk versinya itu minimal 3.5, RAM 16, 4 core, dan kita menggunakan internet connection di sini. Karena AI language-nya sendiri itu butuh koneksi internet ke language servers yang ada di servernya Esri gitu. Nah lalu di sini kita membutuhkan AI Assistant extension yang sudah diinstal gitu ya di ArcGIS Pro-nya. Nah selanjutnya kita membutuhkan ArcGIS Online gitu untuk mengakses fitur ini. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan AI Assistant di Survey 123, itu harus di dalam akun organisasi yang sama, Bapak Ibu. Nah, untuk data yang akan kita pakai nanti, untuk hands-on-nya, kita akan menggunakan data banjir di Jakarta, terus ada data building, lalu ada data sungai. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sering kita tanyakan ya kalau kita menggunakan AI Assistant gitu. Bisa nggak kita menampilkan area-area banjir? Bisa nggak AI Assistant ini membantu kita mengeksplor data-data banjir yang ada gitu? Atau mungkin kita bertanya ke AI Assistant-nya gitu, apakah bisa nggak memanipulasi atau memproses data-data yang sudah ada? Nah, atau mungkin kita mengkombinasikan beberapa data, lalu kita bertanya ke AI Assistant-nya, bisa nggak menghitung jumlah building yang terimpact dari banjir menggunakan AI Assistant. Nah misalkan di skenario pertama Bapak Ibu, kita itu ingin memvisualisasikan data gitu ya. Nah dengan AI Assistant sendiri, prompt yang kita gunakan itu sebenarnya cukup show bla 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 gitu. Misalkan contohnya itu show banjir di area Jakarta di map. Nah itu bakal menghasilkan sebuah layer baru nantinya dan akan tampil di ArcGIS Pro-nya gitu. Atau mungkin kita punya data building gitu. Nah, dengan prompt misalkan show all building Jakarta on the map. Nah, itu bakal muncul data-data building yang sudah kita linkkan tadi ke ArcGIS Pro-nya gitu. Misalkan kita ada data lagi nih. Coba query semua data banjir atau semua data building dari database. Nah itu nanti bakal muncul visualisasi dan data-data yang ada Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita juga bisa nge-explore data Bapak Ibu. Misalkan kita ingin nge-query data gitu. Coba munculkan banjir di mana intensitas hujannya itu tinggi. Nah itu dengan menggunakan AI Assistant itu sangat memudahkan sekali gitu. Atau mungkin kita pengen query yang lebih kompleks, misalkan coba munculkan area banjir dengan intensitas di atas 10, terus flood level di atas sekian. Atau mungkin coba query area banjir gitu, dengan impact-nya itu sangat tinggi dan
areanya itu paling luas gitu. Nah hasilnya itu merupakan sebuah fitur layer nanti yang akan tampil di ArcGIS Pro-nya. Selanjutnya untuk skenario 3, kita bisa melakukan processing atau manipulasi data gitu. Setelah kita lakukan query data, misalkan kita ingin menghitung, coba hitung gitu. Berapa luasan area tersebut di dalam meter kuadrat, atau mungkin kita pengen satuan yang beda. Coba hitung dalam satuan kilometer gitu, dan lain-lain. Nah contoh yang lain misalkan kita mempunyai sebuah area gitu ya. Nah selanjutnya kita ingin bertanya ke AI assistant-nya, coba tampilkan titik tengah dari area atau poligon tersebut. Atau mungkin kita pengen menghitung gitu, coba hitung jarak antara area 1 yang terdampak ke area kedua. Nah itu nanti bakal menghasilkan sebuah query result, di mana itu bisa kita lihat langsung. Nah selanjutnya di skenario 4 Bapak Ibu, dengan AI assistant sendiri kita bisa memanggil geoprocessing tools atau mungkin tools-tools yang sudah dibuat custom sehingga bisa jalan dan parameternya itu keisi secara otomatis. Misalkan kita sudah melakukan query data, terus sudah muncul query layer-nya gitu. Selanjutnya kita tanyakan gitu ke AI assistant-nya, coba pakai spatial join di geoprocessing tools, inputnya ini gitu. Misalkan inputnya itu banjir dan bangunan. Atau mungkin kita pengen ngebuat buffer gitu. Coba lakukan buffer di layar sungai sejauh 50 meter atau 100 meter misalkan. Atau mungkin kita ingin bertanya gitu. Coba calculate summary statistik dari layer building ini dan layer banjir ini. Nah itu nanti akan menghasilkan sebuah query result yang akan tampil di ArcGIS Pro-nya Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh prompt-nya ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari example tadi kita menggunakan bahasa Inggris, nah tapi sebenarnya dengan bahasa Indonesia ini juga sudah support. Misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia yang agak awam lah. Contohnya itu, misalkan saya mempunyai layar wilayah sungai. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menambahkan wilayah rawan di sekitar sungai sejauh 50 meter? Nah dengan AI Assistant ArcGIS Pro sendiri dia akan memberikan rekomendasi tools gitu yang bisa dipakai untuk melakukan action tersebut. Nah selanjutnya kita itu misalkan kita melakukan prompt juga gitu. Sekarang coba potong layar bangunan sungai hanya di wilayah uji yang ingin saya lakukan. Nah dengan menggunakan AI Assistant itu sudah bisa Bapak Ibu. Dan yang terakhir misalkan saya ingin menghitung berapa jumlah bangunan yang ada di dalam sungai yang sudah di buffer 50 meter tadi. Nah AI Assistant sendiri di ArcGIS Pro itu sudah support untuk melakukan mengisi parameter secara otomatis Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu cuma mengetikkan prompt saja itu sudah memunculkan pop-up dari geoprocessing atau action yang Bapak Ibu inginkan. Dan lagi ini sudah support 40 bahasa, jadi termasuk di sini bahasa Indonesia. Oke, ini adalah fitur AI Assistant yang ada di Survey 123. Nah misalkan Bapak Ibu kalau pakai LLM yang ada misalkan ChatGPT atau Copilot ya, hasilnya itu mungkin bakal berupa teks gitu. Nah sedangkan kalau kita menggunakan AI Assistant Survey 123, kalau kita menyuruh dia misalkan create survey gitu. Nah hasil yang dia berikan itu teks dan juga rekomendasi form yang akan digunakan gitu. Misalkan coba buatkan form survei untuk korban banjir gitu. Nah jadi dia akan memberikan rekomendasi lah form-form yang akan dipakai nanti. Nah jadi kita tinggal nge-approve saja. Jadi butuh human verification lah gitu untuk mengenerate surveinya gitu. Atau mungkin kita bertanya lagi gitu ke AI Assistant di Survey 123. Coba buat form survei di mana di situ ada foto, nama dan address menggunakan map gitu. Nah itu nanti bakal menghasilkan sebuah survey form Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh survey formnya. Nah selanjutnya ini ada
documentation tools. Jadi misalkan kita ingin bertanya ya, atau mungkin kita ada error gitu, terdapat error bla 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 gitu. Kan kita sering menggunakan Google atau mungkin provider AI lainnya gitu. Nah dengan menggunakan documentation AI assistance, Bapak Ibu juga bisa menanyakan hal tersebut dan juga lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena dengan AI assistant documentation dia akan membuatkan referensi dari informasi-informasi yang ada gitu. Oke. Untuk memulai menggunakan environment workshop ini, Bapak Ibu, bagi yang belum masuk ke environment VM, silahkan Bapak Ibu ketikkan remote desktop, kemudian masukkan alamat IP sesuai yang diterima Bapak Ibu masing-masing. IP ini bersifat unik, jadi kita sudah menyiapkan 75 VM untuk Bapak Ibu yang terdaftar. Sesuai tadi yang disampaikan, untuk Bapak Ibu yang sit-in, mohon maaf belum bisa mengakses sistem ini secara langsung, namun bisa mengikuti prosesnya. Silakan Bapak Ibu masukkan IP beserta port sesuai dari dokumen yang Bapak Ibu terima. Kemudian klik connect. Selanjutnya klik more choice. Lanjutkan dengan use different account. Masukkan username dan password yang tertera di kertas yang Bapak Ibu terima. Kemudian klik OK untuk masuk ke VM masing-masing. Jika muncul peringatan, silahkan klik yes. Saat ini kita sudah sama-sama masuk ke VM Workshop AI Assistant. Apabila ada masih yang menghadapi kendala, minta tolong bantuan kepada asisten untuk bisa mengarahkan akses tersebut. Pada VM ini, kita sudah menyediakan modul dan data yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendukung materi hari ini. Pada desktop Bapak Ibu sekalian, terdapat folder modul dan folder data. Silakan Bapak Ibu membuka folder modul. Kemudian open, di dalamnya ada dokumentasi mengenai langkah-langkah workshop yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan mulai proses. Pada kesempatan hari ini kami menyiapkan 2 materi workshop. Yang pertama penggunaan Survey 123 AI Assistant dan yang kedua adalah penggunaan ArcGIS Pro AI Assistant. Kita akan mulai dengan penggunaan Survey 123 AI Assistant. Untuk mengakses fitur ini, Bapak Ibu silahkan mengakses browser yang ada di VM masing-masing. Kemudian masukkan alamat gia.maps.arcgis.com. Browser.
Sudah. Udah. Baik Bapak Ibu, silahkan masukkan username dan password yang Bapak Ibu sudah terima masing-masing. Kemudian klik sign in. Baik, saat ini kita sudah masuk ke dalam sistem ARGIS Online Geo Innovation Award 2025. Sedikit mengingatkan informasi yang tadi sudah disampaikan rekan saya, Rahmat Faisal, bahwa untuk saat ini sistem ini dapat diakses di environment ARGIS Online Bapak Ibu masing-masing. Untuk fitur ARGIS AI Assistant di Enterprise akan rilis pada tahun depan, namun saat ini fitur ini baru tersedia di ARGIS Online. Untuk mengakses Survei 123, silahkan Bapak Ibu klik tombol launcher. Kemudian klik Survei 123. Sebagai informasi Bapak Ibu, dalam pembuatan survei form sebenarnya ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan Survei 123 Connect yang itu merupakan standalone apps, dan satu lagi Survei 123 Web Designer. Yang kita gunakan saat ini adalah Survei 123 Web Designer. Baik, kita akan mulai pembuatan survei form. Silahkan klik New Survey. Kemudian pilih Survei 123 Assistant. Silahkan Bapak Ibu klik Continue. Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah halaman yang berisi tampilan yang di bawahnya ada prompt Windows yang kita bisa manfaatkan untuk memasukkan konteks-konteks yang kita butuhkan untuk membuat sebuah narasi survei. Pada modul Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyiapkan sampel prompt yang bisa kita gunakan sama-sama. Silahkan dapat untuk mengakses di halaman 8 pada modul Bapak Ibu masing-masing. Terdapat dua prompt yang kami telah siapkan. Prompt yang pertama bersifat ringkas, pendek. Kemudian prompt yang kedua bersifat rinci. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan fasilitas chatbot, ChatGPT atau semacamnya, tentu akan ada perbedaan respon pada saat kita memasukkan input yang sifatnya general, sifatnya ringkas, dibandingkan kita menginput sesuatu yang rinci dengan informasi yang cukup detail. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membandingkan dua prompt ini. Yang pertama, kita akan mencoba prompt yang sifatnya ringkas, pendek. Yang pertama, short version. Silakan Bapak Ibu bisa langsung copy kemudian
paste ke bagian prompt. Jika sudah, lanjutkan dengan klik Run. Sebagaimana dapat Bapak Ibu lihat, dari prompt tersebut, AI Assistant akan meresponnya menjadi sekumpulan konfirmasi. Dari prompt yang kita masukkan tadi, mesin mendefinisikan sebagai sebuah kumpulan pertanyaan. Terdapat 10 data yang akan kita kumpulkan, mulai dari lokasi hingga kontak petugas. Ini sifatnya sebagai draft. Bapak Ibu masih memungkinkan untuk melakukan tuning apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan atau kolom-kolom yang dirasa belum sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan form ini. Kita masih dapat melakukan tuning dari prompt ini. Tujuannya bisa untuk melakukan revisi terhadap suatu konteks kolomnya ataupun menambahkan list data yang ingin kita kumpulkan. Bapak Ibu dapat mencobanya atau kita bisa langsung lanjut ke proses generate form. Untuk lanjut ke proses selanjutnya, silahkan klik generate. Saat ini proses generate form sudah berjalan. Hasilnya nanti akan diperoleh 10 kolom form data. Demikian hasilnya Bapak Ibu, terdapat 10 kolom data dari survei 123 sesuai tadi dengan yang template kita terima. Apabila dirasa form ini belum maksimal atau belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu masih bisa kembali ke tahap sebelumnya untuk merevisi form, ataupun jika form ini dirasa sudah sesuai, namun interface-nya atau function-functionnya belum sesuai, Bapak Ibu dapat melakukan konfigurasi interface dari menu di sebelah kiri. Sebagai contoh, kita dapat merubah pilihan checkbox menjadi radio button atau dari radio button menjadi pilihan input yang lainnya. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, saya akan lanjut ke fitur selanjutnya, di mana di aplikasi Survei 123 ini sudah didukung fitur multibahasa. Jadi, kita bisa bayangkan bahwa di organisasi kita bekerja, barangkali terdapat pekerja dari negara lain, sehingga kita butuh membuat survei form yang mendukung multibahasa. Pada survei 123 Assistant ini terdapat kolom translate atau menu translate yang ada di sebelah kiri. Bapak Ibu silahkan yang sudah berhasil pada tahap ini, sudah memperoleh survei formnya, silahkan klik tombol translate. Ada di sebelah kiri nomor 4 dari atas. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik Add Language. Terdapat beberapa dukungan bahasa yang Bapak Ibu bisa pilih. Silahkan apabila Bapak Ibu ingin memilih salah satu, sebagai contoh saya memilih list yang pertama, bahasa Arab. Kemudian klik Add. Selanjutnya di bagian atas silahkan aktifkan mode preview.
Kemudian untuk memunculkan fitur translate ini, silahkan klik logo setting, kemudian klik translate assistant, continue. Aplikasi kita sekarang sudah tersedia dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahkan Bapak Ibu bisa menambahkan bahasa ketiga, bahasa keempat sesuai preferensi dari organisasi Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat aplikasi ini dirasa sudah sesuai, kita bisa langsung mempublishnya, kemudian mengaksesnya melalui mobile gadget kita untuk segera melakukan collecting data di lapangan. Namun apabila ditemukan beberapa bahasa yang belum tertranslate, seperti contohnya yang di bagian bawah ini, hal yang dapat dilakukan adalah mengganti bahasa Indonesianya ke informasi yang lebih baku. Apabila pembuatan form ini sudah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik tombol save untuk menyimpan survei form ini, kemudian kita dapat publish ke dalam organisasi kita sehingga orang lain atau user lain bisa memanfaatkan survei form ini. Silakan Bapak Ibu, apabila ada kendala, ada pertanyaan, dapat dibantu oleh asisten yang ada. Sedikit tambahan informasi Bapak Ibu, layaknya pemanfaatan AI service, hal yang cukup krusial dalam pemanfaatan fitur ini adalah koneksi. Jadi apabila terdapat isu terkait koneksi, hal ini yang akan berakibat ke respon AI mesinnya yang bisa berbeda-beda pada setiap mesin ataupun setiap kondisi. Proses publish masih berjalan Bapak Ibu. Dari proses ini kita akan mendapatkan sebuah form survei yang bisa diakses melalui web maupun melalui mobile. Mungkin kami izin untuk melanjutkan ke demo selanjutnya, penggunaan ArcGIS Pro Assistant. Oke, izinkan saya melanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk hands-on selanjutnya kita lanjutkan dengan ArcGIS Pro AI Assistant. Nah, yang pertama mungkin kita bisa lihat di desktop ya, itu ada Gia AI Assistant. Nah, di sana ada project ya, yang sudah kita configure sehingga dapat memudahkan Bapak Ibu untuk mengakses data dan fitur AI Assistant-nya gitu. Nah, sekarang kita coba akses dulu gitu ArcGIS Pro-nya. Kalau Bapak Ibu belum melakukan login ke ArcGIS Pro-nya, mungkin bisa dilakukan dulu. Nah, ini adalah tampilannya AI Assistant yang ada di ArcGIS Pro. Nah, mungkin saya saat sekarang ini menempatkan kondisi saya sebagai seseorang yang belum paham tentang penggunaan ArcGIS Pro gitu. Apakah bisa? Oke. Mungkin kita coba ya. Untuk mengaksesnya, mungkin kita coba close dulu ini. Di sini ada help. Nah, di toolbar help ini, kalau kita akses, ini bakal ada sebuah button untuk AI Assistant. Nah, dan setelah kita pencet, bakal muncul sebuah chat box ya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi di sini terdapat 3 fitur Bapak Ibu sejauh ini gitu. Graph query.
untuk melakukan query ke knowledge graph berdasarkan eh, berdasarkan bahasa alami gitu. Jadi kita bisa menggunakan prompt atau menggunakan bahasa sehari-hari untuk melakukan query ke graph query. Selanjutnya kita bisa melakukan query layer gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya data di geodatabase, nah ini dapat memudahkan kita gitu untuk melakukan dari prompt atau text to SQL gitu. Nah selanjutnya ada fitur action. Nah fitur action ini akan berguna kalau kita misalkan kita ingin memanggil geoprocessing tools kalau pada saat kita menggunakan prompt gitu. Misalkan kita menggunakan prompt, coba buka image detection toolbox gitu. Nah itu nanti bakal keluar sebuah toolbox dan kita sebagai pengguna harus melakukan human approval gitu. Nah yang pertama mungkin kita coba dulu untuk query layernya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita sudah set database-nya. Nah ini bisa diakses, jadi kita menggunakan database giadb.sde. Nah di sini sebenarnya kita sudah memasukkan data ya. Yang pertama itu ada data rawan banjir di Jakarta, terus ada data bangunan di Jakarta dan data sungai di Jakarta yang kita dapatkan dari sumber yang kredibel. Oke, sekarang mungkin kita coba dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya sebagai orang awam yang pakai ArcGIS Pro gitu. Kita lihat dulu. Diulangi dulu koneksi pemilihan tabel sama DB. Ya mungkin kita harus pastikan lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memilih query layer, pastikan kita harus memilih database-nya dulu dan tabel yang akan kita lakukan query. Misalkan pada kasus ini kita melakukan query ke database GIADB, terus ke tabel rawan banjir gitu. Sedikit tambahan Bapak Ibu, jadi seperti namanya ya, query layer. Jadi tujuan dari fitur AI Assistant ini adalah membantu kita melakukan penyusunan query SQL. Jadi apabila kita memiliki sebuah relational database yang itu sudah diregisterkan sebagai enterprise geodatabase, jadi mungkin sebagai contoh Bapak Ibu di organisasinya menggunakan PostgreSQL, mungkin ada yang menggunakan Oracle, mungkin ada yang menggunakan SQL Server atau menggunakan relational database yang lain. Kemudian di dalamnya Bapak Ibu sudah menyimpan data-data geospasial yang akan kita gunakan untuk analisis. Untuk bisa mengakses fitur Query Assistant ini, Bapak Ibu terlebih dahulu harus melakukan register database. Di sini kami telah menyiapkan di ArcGIS Project Pro ini connection string ke sebuah enterprise geodatabase. Jadi di sini terdapat GIADB, Bapak Ibu, di mana di dalamnya terdapat data-data yang akan kita gunakan untuk kedua fitur AI Assistant tadi yang dijelaskan, yaitu query dan action. Jadi syaratnya untuk bisa melakukan operasi ini, Bapak Ibu harus mendaftarkan connection string-nya, baru kemudian di menu AI Assistant-nya nanti akan muncul pilihan database, kemudian tabel terkait. Oke, sekarang kita coba mulai dengan prompt yang sederhana dulu Bapak Ibu ya. Mungkin di modulnya sudah kita siapkan beberapa prompt yang awam ya, yang mudah lah gitu. Misalkan ini, tampilkan semua data banjir beserta semua atributnya gitu. Nah mungkin kita coba copy paste aja biar cepat. Mas Ical, kalau dalam pembuatan query ini apakah huruf besar kecil berpengaruh? Sebenarnya untuk huruf besar dan kecil tidak terlalu berpengaruh sih Bapak Ibu. Karena kalau kita
paham tentang inferencing language model, semua kata itu bakal dijadiin huruf kecil semua sih Bapak Ibu. Nah ini adalah hasilnya. Kurang lebih kalau kita menggunakan query layer itu hasilnya itu adalah sebuah SQL ya yang bisa kita tampilkan di map gitu. Dengan prompt tampilkan semua data banjir beserta semua atributnya, kita itu bisa mengenerate SQL-nya gitu, sehingga muncul di ArcGIS Pro-nya gitu. Oke, lanjut Mas. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Nah mungkin di tempat saya ungu, nah mungkin di tempat Bapak Ibu semua mungkin berbeda-beda ya gitu. Jadi dari query ini kita bisa memunculkan data ke sebuah layar peta ya Mas. Bagaimana dengan atributnya Mas Ical? Ya sebenarnya atributnya sendiri itu kalau kita buat di prompt-nya itu misalkan tampilkan semua data beserta semua atributnya, otomatis prompt AI assistant-nya itu bakal mengambil semua skema table dan lain-lain gitu dari kolom dan lain-lain, sehingga bakal muncul di sini Bapak Ibu semua. Nah kalau kita lihat lagi ya bentuk datanya, ini bakal muncul seperti ini. Nah yang pertama itu ada kelurahan, RW, nomor kabupaten, sampai ke kategori banjir dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah itu adalah proses query-nya. Nah mungkin itu sebuah gambaran besar atau gambaran awal dulu lah gitu. Nah mungkin sekarang kita coba lanjut gitu tentang action. Nah untuk action sendiri mungkin kita coba buat chat baru di sini Bapak Ibu. Di sini ada tombol untuk membuat chat baru di atas. Terus kita akan lakukan action. Nah berbeda dengan query assistant sebelumnya. Query assistant itu fokus ke query database gitu. Nah sedangkan untuk action ini fokus ke misalkan Bapak Ibu mau melakukan simbologi, atau mungkin Bapak Ibu mau ngezoom ke layer, atau mungkin melakukan atau memanggil geoprocessing tools menggunakan bahasa natural gitu. Nah kalau sudah diakses yang untuk action, kita mungkin bisa berkaca ke modul lagi, biar terbayang sedikit apa yang terjadi. Nah ini kita coba prompt ini ya. Nah yang membedakan itu action atau query, itu sudah dibedakan di sini Bapak Ibu. Nah ini action berarti melalui action. Nah sekarang kita coba lakukan ini, kita paste itu. Simbologi rawan banjir by kategori banjir gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah, untuk percobaan yang kedua ini kita harus mengganti mode asistennya dari query ke mode action. Tadi seperti yang dijelaskan, kita harus memilih new, kemudian memilih mode action. Lanjutkan dengan pengisian prompt untuk mengganti simbologi. Bentar. Coba share lagi. Nah mungkin dari Bapak Ibu setelah mengetikkan prompt ini ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi sebenarnya large language model ini jadi setiap kita melakukan request itu bakal berpotensi mengeluarkan output yang berbeda Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita prompt-nya itu lebih general, maka dia akan ngelis gitu, kira-kira tools-tools apa aja sih yang mungkin dilakukan gitu berdasarkan prompt ini gitu. Nah, skip aja. Satu. Nah sekarang kita coba pilih satu.
Apa? Ulangi query terus langsung di action aja. Oh, query lagi. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu yang berhasil untuk melakukan ini. Oke, ada yang berhasil dan ada yang tidak gitu ya. Lanjut Mas, 3. Diulangi aja nggak apa? Diulangi query dari awal terus di action lagi. Oke, itu coba query lagi. Ya. Remove nih. Melek ya. Melek. Action. Oke, ini sudah berhasil. Nah, oke, ini adalah hasil dari kita melakukan action ya dengan prompt simbologi rawan banjir by kategori banjir gitu. Nah, untuk promptnya sendiri itu sebenarnya kalau bisa dibuat sespesifik mungkin Bapak Ibu gitu, karena kalau kita memahami bagaimana LLM bekerja, dia itu mungkin kalau kita tanya hari ini bakal jawab ini gitu. Nah, tapi kalau kita tanya besok, nah udah beda lagi itu jawabannya biasanya gitu. Kemudian Bapak Ibu apabila mendapati kendala pada saat penggunaan AI Assistant fitur ini, Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan sesi baru. Jadi seperti penggunaan ChatGPT ataupun fitur AI yang lainnya, apabila didapati sebuah respon yang tidak sesuai, kita bisa mendetilkan prompt yang kita inputkan ataupun memulai sesi baru dengan konteks yang lebih rinci lagi. Seperti tadi yang kita lakukan, di awal kita mendapati kendala, fitur perubahan simbologinya tidak merespon sesuai ekspektasi kita, kemudian cara menghandlingnya, kita lakukan proses yang sama, namun dengan sesi chat yang berbeda. Bagi Bapak Ibu yang masih ada kendala, mohon bantuannya dari teman-teman asisten untuk bisa membantu. Jadi Bapak Ibu, fitur query tadi yang pertama itu memudahkan kita untuk menyusun sebuah bahasa SQL yang cukup panjang. Barangkali apabila di perusahaan kita memiliki seorang data engineer yang paham database, pembuatan SQL query cukup mudah dilakukan. Namun jika kita tidak memiliki seorang data engineer atau staff yang paham bagaimana mencari data melalui bahasa SQL, hal ini akan membuat tentu menjadi kendala. Demikian pula dengan pembuatan simbologi yang layaknya kalau kita memiliki JIS engineer, pekerjaan ini sangat mudah dilakukan. Namun apabila kita memiliki keterbatasan dalam hal staff maupun dalam hal knowledge, kita bisa memanfaatkan AI Assistant ini sebagai bantuan. Oke, itu adalah gambaran atau overview bagaimana AI Assistant yang action itu bekerja Bapak Ibu. Nah sekarang mungkin kita coba lanjut lagi gitu, melakukan sebuah query. Nah jadi kita pindah ke query lagi.
Tapi query-nya ini lebih lebih panjang ya teksnya dan filternya mungkin jadi lebih banyak Bapak Ibu. Nah, kita coba lanjut. Nah, sekarang kita ingin menampilkan gitu area banjir dengan kategori sangat tinggi. Nah, kita coba. Nah, di sini kita specify lagi untuk datanya. Nah, di sini kita menggunakan filter ya Bapak Ibu ya. Tampilkan area banjir dengan kategori sangat tinggi gitu. Nah, jadi kalau kita add to current map, kita itu mendapati bahwa area-area inilah gitu yang terkategori kategori sangat tinggi gitu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya menampilkan semua data, bahkan operasi filter kita juga bisa tanyakan melalui AI Assistant ini, dan responnya kita bisa melihat di mana area yang masuk kategori sesuai constraint yang kita berikan tadi. Jawaban yang berbeda tentu akan kita dapatkan seiring dengan perubahan prompt yang kita masukkan sesuai dengan kategori data. Nah Bapak Ibu sekalian, walaupun AI Assistant ini sifatnya cukup membantu, namun demikian pemahaman terkait data juga tidak kalah penting. Jadi sebelum melakukan prompt, penting untuk kita juga memahami di dalam data kita ada kolom apa saja, ada atribut apa saja, sehingga proses pemasukan filter atau pemasukan constraint juga tidak akan mengalami kendala pada saat prosesnya. Sekarang kita coba lanjut lagi Bapak Ibu. Kita coba ke prompt nomor 4. Sekarang kita coba prompt yang lebih advance lagi ya. Misalkan tampilkan area dengan kategori banjir sangat tinggi gitu. Dengan penyebab banjir terdapat kata luapan dan area banjirnya itu paling luas gitu. Nah, apakah bisa? Mungkin kita coba dulu ya. Kita cari yang penting aja. Oke. Nah, ini akan muncul hasil Bapak Ibu. Karena kita menyuruh dia ya untuk menampilkan yang paling luas, maka dia akan memunculkan satu data saja. Nah, ini adalah datanya. Oke. Percepat aja. Oke. Di skip aja. Nah, sekarang kita coba nambahin data baru ke sini Bapak Ibu gitu. Misalkan kita tadi ada data wilayah banjir gitu. Sekarang gimana kalau kita tambahkan tabel baru, misalkan sungai gitu. Coba tampilkan area sungai. Oke. Untuk case selanjutnya, Bapak Ibu jangan lupa untuk menambahkan data sungai ya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita sudah memasukkan data rawan banjir, kemudian jangan lupa sebelum masuk ke tahap operasi dengan data sungai, Bapak Ibu masuk lagi ke pilihan koneksi table, masukkan tabel sungai. Kemudian masukkan prompt tampilkan area sungai. Saat ini kita sudah memiliki dua data ya Bapak Ibu. Yang pertama rawan banjir, yang kedua sungai. Kemudian
kita dapat masuk ke case query selanjutnya. Nah, sekarang mungkin kita akan munculkan bangunan di map kita, Bapak Ibu. Kurang lebih prompt-nya hampir sama, tampilkan area bangunan. Oke, kita coba. Nah, setelah ini kita coba add to current map. Nah, dan di sini bakal muncul semua hasil bangunan lah gitu. Oke. Oke, kita coba lanjut Bapak Ibu untuk menghemat waktu juga. Nah, sekarang kita coba prompt yang mungkin ini ya, misalkan nih, coba tampilkan wilayah banjir gitu, dengan kategori banjir sangat tinggi, dengan tinggi banjirnya itu paling tinggi, gitu. Dan tinggi maksimal paling tinggi gitu. Nah, coba kita gunakan prompt ini ke ArcGIS Pro-nya. Oke. Sekarang kita coba add to current map. Sudah add to current map. Sorry, masalah koneksi Bapak Ibu. Zoom aja. Tadi mau satu gitu. Ini aja deh Mas. Op. Zoom to layer gitu. Jadi dari prompt tadi Bapak Ibu, kita mendapatkan sebuah wilayah yang sangat rawan banjir, kemudian dengan informasi kondisionalnya ya, ketinggiannya sangat tinggi. Mungkin ini cukup lucu prompt-nya, namun demikian prompt ini disusun berdasarkan kondisi data, karena kebetulan datanya sifatnya tekstual atau deskriptif. Apabila data ini sifatnya kuantitatif, misalkan kita memiliki tinggi muka air dalam satuan senti mungkin atau satuan meter, tentu kita akan bisa melakukan operasi berdasarkan suatu nilai. Katakan seperti berapa tinggi muka air di atas 1 meter, berapa tinggi air di atas 2 meter atau seterusnya. Kebetulan karena data ini memuat informasi teks, sehingga prompt yang memungkinkan untuk menemukan area yang paling rawan atau paling berhubungan dengan konteks yang kita masukkan tadi, jawabannya ini Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada case selanjutnya Mas Ical. Nah, sekarang untuk query-nya mungkin kita cukupkan Bapak Ibu, karena kita sudah mengquery data yang kita butuhkan gitu untuk melakukan proses selanjutnya gitu. Nah, sekarang mungkin kita coba melakukan sebuah action dengan AI Assistant Action Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa new chat. Kita bisa melakukan action. Oke, sekarang kita coba ini. Kita copy paste aja prompt-nya. Nah, di sini kita bisa meminta rekomendasi gitu ke AI Assistant-nya gitu. Tools apa yang harus saya gunakan untuk memotong fitur bangunan hanya di dalam wilayah banjir gitu. Nah, kita coba ya. Nah, selanjutnya dari AI Assistant Prompt ini atau dari AI Assistant Action ini akan merekomendasikan tools-tools yang bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini dia merekomendasikan beberapa tools. Nah, ini mungkin kita pilih yang nomor 1 aja. Jadi apabila didapati sebuah pilihan 1 atau 2 tool yang direkomendasikan, Bapak Ibu cukup memberikan respon nomor dari tool tersebut, 1 atau 2 atau 3 atau seterusnya.
dari pilihan tersebut, mesin akan meresponnya menjadi pemanggilan sebuah toolbox. Seperti contoh, tool yang relevan, Pairwise Clip tadi, itu akan otomatis muncul dan membaca parameter data yang Bapak Ibu tadi sudah hasilkan dari proses sebelumnya. Oke, sekarang kita coba pencet oke. Nah, jadi setiap action ini di running, kita mengakses Geoprocessing Tools, AI ini meminta verifikasi kita dulu gitu, meminta approval kita dulu gitu, untuk melakukan action tersebut. Gitu. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu. Ngelag kayaknya. Waktunya habis. Gak apa gini aja. Habis waktunya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu, demikian demo yang dapat kita sampaikan mengenai pemanfaatan AI Assistant di Survei 123 dan ArcGIS Pro. Semoga dapat memberikan insight dan manfaat bagi Bapak Ibu ke depannya. Dan sedikit informasi, ini masih tahap awal, Esri terus mengembangkan kapabilitas AI Assistant, dan tadi kita menggunakan 3.5 saat ini per 1 Desember kemarin, fitur 3.6 sudah rilis. Silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk mencoba dapat melakukan upgrade ke versi tersebut dan mengakses fitur ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.